Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan teman-teman muda, engkau perlu untuk mendengarkan ini, yaitu seputar PDKT. Artinya, apa yang harus dilakukan ketika PDKT. Dan saya berharap apa yang coba saya sampaikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya engkau bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar ketika PDKT, sehingga engkau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang diberkati dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. So, bukalah hatimu, dan saya percaya apa yang coba saya bagikan ini akan sangat membantu teman-teman muda. 5 hal yang harus kamu lakukan saat PDKT. Yang pertama, pilihlah calon pasangan dengan bijak. Artinya kamu nggak boleh memilih pasangan hidup sembarangan. Nggak boleh hanya karena dia tampan, nggak boleh hanya karena dia cantik doang, nggak boleh hanya karena dia kaya doang. Karena kebahagiaan daripada hubungan atau rumah tangga nantinya tidak cukup hanya dari ganteng doang, tidak cukup hanya dari cantik doang, ataupun dari isi dompetnya. Berapa banyak orang akhirnya pisah, putus, dan berantakan padahal tampan cantik, padahal kaya, namun akhirnya pisah. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa hubungan tidak cukup hanya dibangun dengan itu, tapi pondasi dari hubungan itu mesti jelas, mesti seiman, harus seiman, harus dewasa, harus bertanggung jawab, harus bekerja keras, jujur, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman pilih calon pasangan dengan kriteria yang barusan saya sebutkan, itu namanya bijaksana. Sehingga hubungan yang kamu jalani boleh bertumbuh, boleh berhasil sampai ke pernikahan. Di pernikahan juga hubungan itu berhasil, diberkati. So, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Dan jangan cepat-cepat jatuh cinta, bahaya. Kenali dulu dengan baik-baik. Ya, kenali, amati dengan baik-baik. So, itu yang pertama, pilihlah calon pasangan dengan bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika PDKT? Maka yang kedua adalah bersikaplah realistis. Jangan cuman bermain di perasaan doang. Karena kalau kita cuman bermain di area perasaan doang, maka kita bisa jatuh cinta dengan suami orang. Itu kan salah. Maka kita bisa jatuh cinta kepada istri orang. Itu kan salah. Karena apa? Karena kita cuma bermain di area perasaan. Untuk itu kita nggak boleh hanya dikontrol oleh perasaan. Hatiku dak-dikduk lihat dia, hatiku berdebar-debar lihat dia. Nggak bisa. Harus ada ukurannya. Harus realistis. Yang pertama, ketika kamu jatuh cinta atau PDKT dengan seseorang, pastikan orang itu masih jomblo, belum punya pacar, apalagi belum menikah. Terus kemudian pastikan seiman, pastikan dewasa, pastikan bertanggung jawab, pastikan bekerja keras, pastikan jujur, pastikan disiplin. Nah, artinya realistis. Jangan hanya karena tadi saya bilang dia tampan cantik, kamu tabrak sembarangan. Inilah yang akibatnya banyak orang bermasalah hubungannya. Banyak orang dirusak ataupun dimanfaatkan. Karena apa? Cuma bermain di area perasaan. Sehingga banyak orang memanfaatkan perasaannya. So, ingat yang kedua ini, bersikaplah realistis. Jangan bermain di area perasaan doang. Ingat, cinta itu realistis. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hal-hal yang harus kamu lakukan saat PDKT. Maka yang ketiga adalah jangan buang-buang waktumu.
Artinya begini, bukan berarti 1 tahun langsung nikah, bukan. Artinya perkenalan dulu ya, cukuplah setahun perkenalan. Baru di tahun kedua kalau merasa cocok, akrab, chemistry-nya bagus, boleh pacaran. Nah setelah itu di tahun ketiga dalami dulu bagaimana orangnya. Nah di tahun-tahun keempat mungkin, 3 mau keempat mungkin, bolehlah membicarakan pernikahan. Dengan catatan, kamu sudah mengenal dia dengan sebaik-baiknya. Kamu mengenal karakternya, mengenal keluarganya, mengenal kecenderungannya, mengenal pergaulannya. Kamu mesti pastikan dulu itu. Baru kemudian setelah udah matang, udah cocok, baru putuskan ke hubungan yang lebih serius. Itu artinya jangan buang-buang waktu. Karena banyak saya dapati orang berpacaran sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, tidak jelas arah hubungannya. Mereka cuma senang-senang, buang-buang waktu. Dan tidak sedikit dari mereka saya dapati akhirnya pisah, putus, karena tidak ada kejelasan. So yang ketiga ini, jangan buang-buang waktu. Itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat, hal yang kamu harus lakuin saat PDKT. Maka yang keempat adalah pastikan orang tua mengetahui dan merestui. Saya banyak dapati anak-anak muda, mereka dekat dengan seseorang, mereka pacaran dengan seseorang tanpa melibatkan orang tuanya, tanpa minta restu daripada orang tuanya. Satu kali saya konseling satu anak muda, dan dia begitu ketakutan ketika si cowoknya bilang, kalau kamu nggak kirim gambar-gambar terbuka kamunya, saya akan sebarkan di sosmed. Dan si cewek ini ketakutan. Dan dia bingung kalau mau cerita ke keluarganya, dia takut mempermalukan keluarganya. Nah, jadi artinya apa? Dari sini kita bisa belajar. Jangan melibatkan orang tua, jangan hanya karena udah bermasalah. Jangan. Kalau bisa libatkan orang tua sejak dari awal. Sejak perkenalan sudah libatkan orang tua. Sebab orang tua akan melihat mana yang terbaik untuk anaknya. Saya percaya semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. So untuk itu libatkan orang tuamu dan minta restu dari mereka. Saya setiap kali saya coba dekat dengan seseorang, saya pasti libatkan orang tua keluarga saya, sehingga orang tua saya bisa menilai, mengamati. Setelah dinilai orang tua saya, setelah diamati orang tua saya, baru kemudian dia merestui apa tidak. Kalau direstui, jalan. Kalau tidak, pikir-pikir ulang lagi. So, pastikan orang tua mengetahui dan merestui, supaya kamu dapat pertimbangan, dapat masukan dan saran-saran yang sangat luar biasa. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, hal yang harus kamu lakukan saat PDKT. Maka yang terakhir adalah pastikan seiman dan seamen. Artinya satu kepercayaan, satu keyakinan. Dan tidak cukup hanya satu iman, satu keyakinan, harus seamen. Karena banyak juga orang satu keyakinan tapi ribut, dan tidak sedikit juga berpisah. Padahal satu keyakinan, karena tidak seamen, artinya tidak sepadan. Nah cobalah pastikan seiman dan sepadan. Sepadan artinya saling mengasihi, saling peduli, saling memaafkan, saling memberi semangat, saling membangun. Itulah yang disebut dengan seamin atau sepadan. Ada saling, keduanya saling memperhatikan, baik si cewek ataupun si cowok. Ini yang harus diperhatikan saat PDKT. So yang kelima ini, pastikan seiman, satu kepercayaan, gak boleh beda. Sebab firman Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Artinya harus pasangan yang seimbang. Artinya satu kepercayaan, satu keyakinan, dan seamen.
Dan saya percaya kalau kelima hal ini teman-teman terapkan ketika PDKT, maka percayalah engkau akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang akan memberkati hubunganmu ke depan. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.